tahun 1991, seorang yang bernama Tim Berners-Lee memperkenalkan istilah World Wide Web pada dunia, dan sejak itulah internet mulai mendunia. 12 tahun bersilang, pengguna internet mencapai angka 1 miliar, dan kini ada lebih 3,2 miliar pengguna internet. Awalnya, internet banyak digunakan hanya untuk browsing, chatting, atau email. Namun, seiring berkembangnya zaman, makin banyak website, makin banyak media sosial, makin banyak pula orang yang memanfaatkan internet sebagai sarana transaksi ekonomi atau populernya disebut e-commerce. Dan e-commerce menjadi genre baru dalam dunia bisnis, bahkan menjadi penggerak ekonomi global saat ini. Situs e-commerce menjamur. Contoh terbaik adalah Alibaba.com asal Cina, Amazon.com asal Amerika Serikat, atau e-commerce di belahan bumi lainnya seperti di Afrika ada Jumia, Namsi di Timur Tengah, Jabong di India, Lazada dan Zalora di Asia Tenggara. Di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang sangat luar biasa banyak menjadi potensi yang menjanjikan sebagai pelaku atau pasar. Bagaimana tidak, separuh dari 271 juta populasi Indonesia berumur kurang dari 30 tahun. Jadi, tidak mengherankan apabila jumlah pengguna internet Indonesia bisa semakin banyak. Menurut data yang dirilis ITU Statistika pada tahun 2013, pengguna internet Indonesia berada di angka 83,7 juta. Di tahun 2016 ada 103 juta pengguna. Tahun 2020 jumlahnya sekitar 196,7 juta pengguna. Dan di tahun 2022 diperkirakan angkanya akan semakin tinggi lagi. Hal ini juga diikuti dengan pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia. Di tahun 2016, transaksi e-commerce di Indonesia sekitar 5 miliar US dollar, dan di akhir tahun 2020 mencapai 12 miliar US dollar. Dan di akhir tahun 2021, ini estimasi pertumbuhannya akan ditaksir mencapai 14 miliar US dollar, sebuah nilai yang fantastis. Lalu, bagaimana posisi kita sebagai pemain di rumah sendiri? Di Indonesia sendiri, perkembangan dunia digital terbilang cukup pesat. Banyak startup Indonesia mulai bermunculan menawarkan segala macam inovasi yang memudahkan kita dalam menjalani aktivitas. Mulai dari Gojek sebagai transportasi online, Traveloka di bidang traveling, OVO yang memberikan layanan pembayaran menjadi mudah, hingga perusahaan e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak yang turut meramaikan perekonomian digital di Indonesia. Menurut data OJK, tercatat hingga Agustus 2019 ada 48 perusahaan vintage yang terdaftar dalam 15 klaster inovasi keuangan digital. Selain itu, untuk vintage yang sudah berizin tercatat, ada sebanyak 127 perusahaan vintage peer-to-peer lending. Terlepas dari itu semua, sebuah hasil laporan dari Temasek, Google, dan Bain & Company menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia pada akhir tahun 2019 menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan menyentuh angka 40 miliar US dollar atau mencapai 566,28 triliun. Dalam ekonomi digital, terdapat tantangan yang dapat menjadi penghambat. Di antaranya, yang pertama, cybersecurity. Cybersecurity masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital. Begitu pula dengan investasi digital ekonomi Indonesia. Sebagai negara berkembang yang memiliki peluang besar, Indonesia memiliki arus transaksi online yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan menjadi celah baru bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyerangan terhadap dunia cyber. Bahkan, negara kita pernah mendapatkan 1,2 miliar serangan cyber setiap harinya. Salah satu bentuk serangan cyber ini adalah ransomware yang dapat menyerang website yang bergerak di perekonomian digital. Kasus yang dapat dijadikan pembelajaran adalah bagaimana ransomware dapat membobol bank sentral Bangladesh dan Malaysia.
Akibatnya, kerugian yang cukup besar pun tidak dapat dihindari. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah menciptakan sistem keamanan internet tingkat tinggi guna menjaga transaksi dan investasi ekonomi digital. Yang kedua, regulasi yang belum mengikuti zaman. Tantangan lainnya ialah mengenai adanya regulasi dan dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Hukum-hukum klasik yang menyebutkan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman mungkin akan berlaku jika aturan main mengenai ekonomi digital Indonesia tidak ditangani dengan optimal. Menanggapi hal ini, pemerintah pun dengan sigap membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya perekonomian digital nasional. Begitu pula dengan lembaga-lembaga terkait. Ini semata-mata untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital agar dapat berjalan dengan baik di masa mendatang. Yang ketiga, persaingan yang semakin ketat. Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah-olah menjadi keran masuk produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya, produk-produk lokal pun jika tidak berkembang akan tergerus oleh produk-produk dari negara lain yang cenderung dijual dengan harga yang terjangkau. Selain tantangan, ekonomi digital di Indonesia saat ini juga memiliki peluang. Di antaranya, yang pertama, UMKM Indonesia semakin maju. Dalam perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat ini, usaha yang dijalankan oleh masyarakat yang ada di Indonesia bukan lagi memikirkan produk apa yang akan mereka jual, melainkan mereka berpikir bagaimana cara menjual dan mempromosikannya ke berbagai media platform. Sekarang kebanyakan masyarakat yang menginginkan semua barang atau produknya itu dengan instan. Maka dari itu, para pelaku UMKM yang pandai yang mengikuti tren masa kini akan mudah memanfaatkan peluang tersebut. Dengan majunya UMKM di Indonesia, maka akan menolong perekonomian negara Indonesia. Selanjutnya yang kedua, banyaknya investor asing masuk ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, perusahaan startup juga sudah banyak didirikan. Berkat dengan adanya perusahaan startup yang berjaya dan berkembang ini, banyak investor asing yang mulai menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Melihat hal tersebut terjadi di Indonesia, ini memberikan dampak positif untuk perekonomian Indonesia itu sendiri, yaitu salah satunya untuk menjadi salah satu penopang sendi perekonomian di Indonesia sendiri.